Salam jumpa saudari-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Rindu Renungan Iman bersama umat, bersama saya Romo Yohanes Rudi Anada. Saudari-saudara, seperti kita ketahui bersama, sejak tanggal 8 Desember 2020 dan nanti sampai 8 Desember 2021, Paus Fransiskus mengumumkan sebagai tahun Santo Yusuf. Dan itu dituliskannya dalam surat apostolik Patris Corde, hati seorang bapa. Di dalamnya Sri Paus sungguh ingin melihat dan merenungkan kembali sosok yang besar, yaitu Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Maka hari ini kita akan merenungkan siapa itu Santo Yusuf. Dan paroki Santo Yusuf Karangpilang ini memang memakai pelindung Santo Yusuf. Dan Santo Yusuf adalah dikenal sebagai seorang kepala keluarga untuk tentu Maria dan Yesus sendiri. Cerita Santo Yusuf itu seringkali berulang-ulang, itu dikisahkan bagaimana Santo Yusuf itu berelasi dengan Allah, yaitu biasanya itu yang dikutip dalam Injil itu adalah dalam mimpi. Sebuah kisah yang mungkin kalau dalam bayangan kita sendiri, ya Yusuf berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan Yusuf dalam mimpi. Memang tidak sama sekali diungkapkan dalam Injil bagaimana Yusuf menanggapi itu. Atau bahkan bagaimana Yusuf berbicara itu memang tidak muncul dalam Injil. Tetapi kita tahu bersama bahwa Yusuf itu sungguh-sungguh menanggapi semua yang disampaikan Tuhan itu dan melakukannya. Maka setiap kali biasanya ketika Yusuf mendengar, tahu dalam mimpi apa yang hendak dilakukannya, Yusuf segera, dan itu merupakan sebuah tindakan yang luar biasa. Kisah-kisah itu muncul dalam Injil. Bagaimana ketika Yusuf harus mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf diingatkan dalam mimpi. Lalu bagaimana ketika ada ancaman untuk Yesus, Yusuf juga diingatkan dalam mimpi untuk mengambil Yesus dan membawa Maria ini mengungsi ke Mesir. Saudari-saudaraku yang terkasih, di masa ini seringkali kita juga dihadapkan dalam situasi-situasi yang mungkin sama dengan Yusuf. Bagaimana? Seperti apa? Dan tentu itu adalah kisah hidup kita masing-masing. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana sebenarnya kita mengenal sosok Yusuf ini? Banyak orang yang mungkin sudah tahu siapa Yusuf. Dia orang yang tidak banyak bicara. Dia orang yang sederhana. Dia orang yang benar di hadapan Allah. Bahkan bagaimana ketika terjadi berita Maria itu mengandung, dia juga tidak akan berbuat macam-macam hanya supaya dia tetap menyelamatkan Maria dan seterusnya. Maka kita sadar betul bahwa Yusuf ini sosok yang luar biasa, sosok yang sederhana, dan mungkin juga sekali lagi sosok yang tidak mau neko-neko. Bagaimana Yusuf? Siapa Yusuf? Semua pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul. Tetapi saudari-saudara, kita tahu bagaimana Yusuf ini hadir di tengah-tengah keluarga. Yusuf adalah seorang ayah yang benar-benar memahami Yesus. Yusuf ini juga seorang suami yang mengenal sungguh istrinya Maria. Pemahaman tentang Yusuf sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebenarnya kekayaan kehidupan Yusuf sendiri. Mungkin memang tidak bicara soal spiritualitas, tetapi mungkin ini berbicara seorang pribadi yang sangat dewasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal ini dibuktikan bagaimana relasi keluarga Yusuf ini di tengah-tengah masyarakat. Seringkali Yesus ini
disebut sebagai anak tukang kayu. Artinya memang di tengah-tengah masyarakat itu mungkin memang keluarga itu dikenal dekat dengan banyak orang. Maka orang mengenal Yesus juga anak tukang kayu karena memang Yusuf adalah tukang kayu. Dan kita bisa membayangkan bagaimana keluarga yang sederhana itu. Kehidupannya, situasinya, dan banyak hal yang mungkin dilakukannya. Tetapi yang sekaligus semakin memberikan kita pemahaman yang kuat bahwa Yusuf adalah seorang penjaga keluarga. Dia menjadi penjaga keluarga kudus. Maka kita mengenal Yesus, Maria, dan Yusuf ini sebagai keluarga kudus Nazaret. Seperti apa keluarga kudus? Kita mungkin membayangkan karena Yesus adalah Tuhan, Maria juga orang yang terpilih, dan Yusuf luar biasa, ini menjadi keluarga yang sangat suci, sangat kudus. Mungkin kita bisa mengenal demikian, tetapi saya yakin bahwa pada waktu itu keluarga Yusuf juga adalah keluarga seperti kebanyakan. Ia tinggal di rumah yang sederhana, kehidupannya sebagai tukang kayu, dan seterusnya. Tetapi relasi mereka dikenal oleh banyak orang, karena Yusuf sungguh-sungguh berani dan hadir di tengah-tengah keluarga. Bahkan dalam sejarah gereja juga Yusuf dikenal sebagai penjaga keluarga kudus itu. Artinya Yusuf ini orang yang sangat luar biasa. Mungkin kita mengenal istilah suami siaga, ya. Tetapi menurut saya mengenal Yusuf ini sebagai seorang kepala keluarga yang siaga. Dia bagaimana hadir untuk Yesus, bagaimana dia hadir untuk Maria, memberikan kekuatan kepada Maria, dan bahkan juga mengasuh Yesus dengan sungguh. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang kedua adalah bagaimana Yusuf ini menggunakan segala hal untuk benar-benar melindungi keluarganya. Dengan segala upaya tentu, bahkan ketika Yesus harus lahir, kita tahu Yesus lahir di kandang. Bagaimana seorang Yusuf harus menanggapi itu. Dan tentu mereka selamat, bukan hanya Yesus tetapi Maria. Bagaimana Yusuf ini benar-benar ingin supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka kita mengenal Yusuf ini sekali lagi sungguh menjadi pribadi yang luar biasa. Maka tahun ini Paroki Santo Yusuf Karangpilang juga merayakan ulang tahun yang ke-30. Maka kita diajak untuk sekali lagi menimba kekuatan dari Santo Yusuf, pribadi yang sederhana, yang tidak neko-neko, bahkan tidak mencari popularitas pastinya, tetapi ia hadir menjadi pribadi yang sungguh berkualitas dalam hidup berkeluarganya, sungguh menjadi pribadi yang hadir untuk Yesus dan Maria. Saudari-saudaraku, mari kita bersama-sama belajar dari Santo Yusuf ini, terlebih-lebih tahun ini sebagai tahun Santo Yusuf. Semoga kita menjadi Santo Yusuf modern, Santo Yusuf hari ini, yang juga memiliki perhatian, kasih, dan juga menjadi penjaga bagi orang-orang yang kita kasihi. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.